Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya kelas 8 yang Ibu Ampu. Sudah siap ya mengikuti pembelajaran kita pada kali ini. Pesan saya tetap semangat walaupun kita masih diuji oleh Allah di masa pandemi ini. Semoga imun semangat itu tetap dijaga. Baiklah anak-anak, pertemuan kita pada kali ini adalah melanjutkan pertemuan kita masih di bab 1 di pertemuan yang kemarin, yaitu tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Namun pada kesempatan kali ini kita nanti akan melanjutkan di sub yang kedua. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dulu dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan, masih ingatkah materi kita di minggu yang lalu, yaitu tentang sejarah diturunkannya Al-Quran? Ya, masih ingat ya? Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan hakikat Al-Quran. Pada pertemuan kali ini pembelajaran kita yang harus kita capai yaitu menjelaskan pengertian Al-Quran, yang kemudian dijabar lagi yaitu menjelaskan tentang bukti kebenaran Al-Quran. Ada 2 poin yang harus kalian kuasai pada pertemuan kali ini. Baik, marilah kita awali. Yang pertama, masih ingat apa itu pengertian Al-Quran? Materi kita di kelas 7 sudah seringkali kita menyinggung Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini setiap kali selalu berdampingan dengan kita, ya. Jadi kalian harus mengetahui makna Al-Quran itu sendiri. Jadi akan Ibu jelaskan tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan atau yang dibaca. Maka dari pengertian itu Al-Quran itu memang harus selalu dibaca, ya. Untuk apa? Nanti tujuannya ada di belakang, ya. Secara istilah Al-Quran adalah wahyu Allah atau kalamullah yang diturunkan melalui yang diturunkan oleh malaikat, ya, melalui malaikat diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizatnya, ya. Dan bagi yang membacanya itu merupakan ibadah. Nah, ini makna Al-Quran secara istilah. Kenapa dinamakan Al-Quran? Itu juga harus kalian bisa mengetahui alasannya. Karena Al-Quran itu merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu yang terbaik. Lebih-lebih Al-Quran ini adalah Al-Quran yang terakhir diturunkan oleh Allah, kitab suci yang diturunkan oleh Allah yang terakhir kalinya sebelum kitab-kitab sebelumnya. Karena Al-Quran sudah sebagai penutup dari penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, begitu alasannya kenapa dinamakan Al-Quran. Nah, untuk mengetahui Al-Quran itu mempunyai nama-nama yang cukup banyak, ya. Namun di sini nanti akan Ibu jelaskan hanya beberapa. Nanti bisa dicari referensi yang lainnya, ya. Yang pertama, coba akan kita nama lain selain Al-Quran itu apa? Yaitu ada satu Alkitab. Makna Alkitab
adalah buku. Nah, Alkitab itu kitab atau buku. Nama ini diambil dari wahyu Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Yang di situ ada potongan dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada dalikal kitabu. Kitabu itu kitab itu adalah dimaksudkan adalah Al-Quran. Ini yang harus digarisbawahi. Untuk apa kitab? Ya, dijadikan sebagai hudalil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang mau bertakwa. Yang kedua adalah ada Al-Furqan. Al-Furqan ini memiliki makna pembeda. Maksudnya pembeda apa? Di dalam Al-Quran itu menerangkan secara jelas mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini juga nama Al-Furqan ini diambil dari surat Al-Furqan ayat 1. Nah, di situ ada tertera Nazzalal Furqana. Nah, itu pembeda maknanya. Yang ketiga adalah Az-Zikr. Az-Zikr ini memiliki makna peringatan. Karena apa? Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang berisi peringatan kepada manusia. Nama ini diambil dari surat Al-Hijr ayat 9. Ya. Yang bunyinya Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ada az-zikr itu adalah peringatan. Kita lanjutkan nama lain yang keempat yaitu ada Al-Huda. Al-Huda itu adalah petunjuk. Ya, kalian pasti sudah tahu nama Al-Huda itu memiliki makna petunjuk. Kenapa? Al-Huda, Alkitab itu Al-Quran juga dinamakan nama lainnya Al-Huda karena ayat-ayat yang di dalamnya itu berisi tentang petunjuk manusia. Ini diambilkan dari surat Al-Baqarah ayat 185. Nama lain yang kelima adalah An-Nur, adalah cahaya. Dikatakan cahaya karena di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk sebagai penerang hati manusia. Di situ ditunjukkan ada kata min nur, itu ada dalam surat An-Nur ayat 40. Silakan nanti bisa kalian buka kembali. Dan yang keenam adalah al-bayyinah yang memiliki makna keterangan. Dikatakan al-bayyinah karena apa? Ayatnya berisi beberapa keterangan atau penjelasan bagi suatu masalah. Nama itu diambilkan dari surat Al-Bayyinah ayat 1. Nah, itu penjelasan tentang pengertian dan hakikat Al-Quran. Di antaranya ada pengertian Al-Quran itu sendiri dan nama lain dari Al-Quran yang dijabarkan dalam beberapa yang ada di dalam surat yang sudah Ibu sebutkan tadi. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bukti tentang kebenaran Al-Quran. Ini ada dalam surat Al-Maidah ayat 48. Coba, kalau nanti kurang jelas, silakan dibuka modulnya halaman 12 ya. Ya, ke halaman 12. Ibu langsung memberikan makna kandungan ayat di atas itu menunjukkan bahwa adanya bukti kebenaran Al-Quran yang dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya itu bertahap. Nah, sifatnya bertahap. Yang pertama yaitu menantang siapapun yang meragukannya untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan. Yang kedua, menantang mereka untuk menyusun 10 surah semacam Al-Quran. Itu ada dalam surah yang berisikan 114 surah. Yang ketiga, menantang mereka untuk menyusun
satu surah saja semacam Al-Quran. Dan yang keempat, menantang mereka untuk menyusun sesuatu, ya, seperti atau kurang lebih lah sama dengan satu surah dari Al-Quran. Nah, itu membuktikan bahwa istimewanya Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, pada masa pemerintahan Abu Bakar itu muncul beberapa orang yang murtad dan mengaku sebagai nabi. Mereka itu mencoba membuat tandingan terhadap Al-Quran, tetapi tandingan yang mereka buat itu tidak ada nilainya sama sekali, artinya tidak bisa menandingi, ya, tidak bisa membuat sebagaimana wahyu Allah, ya. Ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 24 yang kurang lebihnya. Coba kalian perhatikan. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, siapa yaitu Muhammad, buatlah ini satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang yang benar, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir yang tidak mempercayai kebenaran adanya Al-Quran. Nah, itu beberapa hal bukti bahwa Al-Quran itu memang sebagai petunjuk bagi kita sebagai manusia, ya, hambanya Allah, ya, melalui Nabi Muhammad, ya, semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya dengan kita selalu meyakini kebenaran Al-Quran dan mau mengamalkannya, ya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dalam hidup kita itu selalu dituntun, ya, ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang dapat Ibu simpulkan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa menambah wawasan lebih banyak lagi dengan tekun membaca. Insya Allah ilmu kalian akan bertambah. Adapun tugas pada pertemuan kali ini, silakan kalian buka di Google Classroom yang sudah Ibu sediakan, ya. Nah, itu sebelum kita tutup materi kita, mari kita berdoa, baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya, keluarga kita, Bapak Ibu guru kita, kalian di rumah, keluarga kalian juga diberikan kesehatan, amin Allahumma amin, sehingga kondisi ini bisa cepat selesai dan kita bisa kembali bersekolah, bertatap muka, akan lebih enak tentunya, ya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.